Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di kanal kita Forums 195. Dan mereka menjadi seperti Allah dalam kasus tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita garis bawahi itu. Kasusnya adalah tentang yang baik dan yang jahat. Pinter iblis mengemasnya. Ada suatu hal yang tidak pernah diberitahu iblis sebenarnya kepada manusia pertama itu, Adam dan Hawa itu. Yaitu pengertian menjadi seperti Allah. Tidak dijelaskannya. Disinilah jebakan iblis. Ada bagian yang disembunyikannya. Padahal iblis sebenarnya terjatuh di situ. Mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat memang terjadi di iblis. Hanya dia tidak jujur mengatakan bahwa mengetahui yang jahat tetapi tidak memiliki kuasa untuk menghindarinya. Cenderung untuk selalu berbuat jahat atau dosa. Suatu tingkat kecerdasan yang tinggi dengan mengemas sebuah kalimat dan dikemas dengan sangat baik. Sehingga Adam dan Hawa tetap masih merasa bahwa, di sini saya katakan dalam tanda petik ya, bahwa ada kejujuran di dalam kata-kata iblis. Ya, iblis memang membutuhkan itu. Di sini iblis masih menjaga image-nya. Dia masih menjaga image-nya untuk program jangka panjang supaya tidak langsung menjadi tertuduh di mata manusia. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Mereka tidak mati dan mata mereka terbuka dan mereka menjadi seperti Allah dalam kasus tentang yang baik dan yang jahat. Mereka tahu. Apakah benar demikian? Marilah kita mempelajarinya. Adam dan Hawa mungkin bersyukur bahwa mereka tidak mati setelah memakan buah. Memang secara kenyataan suami istri itu menjadi terbuka matanya. Mereka sadar, mereka telanjang. Timbullah suatu perasaan ketidakpantasan. Perasaan di dalam diri mereka mengatakan hal itu tidak baik. Sehingga mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, pakaian seadanya. Iblis sebenarnya mengetahui maksud Allah mengatakan kata mati dengan dua pengertian. Kematian jasmani dan kematian rohani. Dua-duanya memang terjadi pada saat itu juga. Inilah yang diputar iblis. Maksud Allah dipermainkannya. Makna yang kesatu adalah kematian jasmani. Yang terjadi adalah seketika itu juga mulai terjadi kematian tingkat sel. Dan selanjutnya manusia menjadi mengalami proses penuaan. Dan suatu saat nanti akan mati. Makna yang kedua adalah kematian rohani. Terputusnya hubungan dengan Allah. Sebenarnya sasaran tembak iblis hal yang kedua ini. Hal yang kedua inilah yang paling diinginkan iblis. Dia tidak punya tujuan yang lain.
Dia hanya menginginkan suatu kondisi di mana perintah Allah tidak dipatuhi. Hanya itu sebetulnya. Tidak ada yang lain. Artinya semua manusia kelak menjadi pengikut Dia. Dengan demikian tidak mampu lagi memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Ada 3 sifat baru yang timbul, yang bisa kita lihat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bila dikaitkan dengan keberadaan sifat manusia yang sebelum kejatuhan, sifat baru ini tidak ada sama sekali. Tetapi elemen penyusun segala sifat lengkap dikarenakan kesempurnaan manusia. Jadi belum terangkai dan tidak akan pernah muncul. Sekali lagi, belum terangkai dan tidak akan pernah muncul bila tidak ada kejatuhan. Sifat ini terangkai, muncul perlahan, berupa sebuah perasaan aneh. Ya, perasaan aneh. Dan ini juga dialami iblis sebenarnya ketika dia jatuh di surga. Nanti kita lihat di video di belakang. Ya. Sifat yang terangkai ini muncul perlahan, berupa sebuah perasaan aneh. Bersamaan dengan dimulainya percakapan dengan ular atau iblis. Ketiga sifat baru ini adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sebagaimana kesaksian Rasul Yohanes, kita bisa lihat dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ia memang berawal dari Taman Eden. Marilah kita mempelajari ketiga sifat ini. Inilah sebenarnya 3 jalur utama yang selalu mengawali semua kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa bisa datang melalui 1 jalur, 2 jalur, ataupun ketiganya sekaligus. Mari kita lihat. Yang pertama, keinginan daging. Merupakan sifat yang ingin memanjakan tubuh. Sebenarnya keinginan daging ini adalah wajar dan perlu. Ini adalah keinginan yang bersifat alamiah di awalnya. Bila kita lapar, kita akan lebih berselera untuk makan. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan. Keinginan ini yang harus terkendali. Pengendalinya adalah firman Tuhan. Buah di pohon yang sebelumnya juga sudah tampak baik untuk dimakan dan kelihatan sedap, tetapi sekarang lebih menimbulkan hasrat di hati Hawa. Kenapa? Dengan kacamata barunya. Dalam tanda petik kita sebut kacamata yang baru, cara pandang yang baru. Dia sekarang menatap buah dengan air liur hendak menetes. Dengan kemasan di pikirannya menyehatkan dan nikmat sekali. Yang kedua, keinginan mata. Sifat ini juga wajar, perlu dan alamiah. Tetapi di dalam kasus di Taman Eden ini,
sebenarnya tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena Taman Eden sendiri sudah sangat indah. Adam dan Hawa tidak memiliki pembanding yang lain sebenarnya tentang keindahan Taman Eden. Dialah yang terindah di bumi. Karena seluruh kehidupan mereka di dalam Taman Eden, seluruhnya kehidupan mereka di dalam Taman Eden, tamannya Allah. Dan ini sudah kita lihat di video sebelumnya. Pohon itu sebelumnya sudah menarik hati. Kembali lagi sekarang dengan kacamata barunya. Hawa ini dengan kacamata yang barunya, dia menatap pohon itu. Tampak lebih menarik. Karena sekarang pohon itu dalam tanda kutip lagi mendapat bonus. Apa bonusnya? Memberi pengertian, pengetahuan. Tanpa memahami pengaruh bonus tersebut terhadap Hawa dan Adam. Ya. Ada 5 indera manusia, yaitu penglihatan melalui mata, pendengaran melalui telinga, penciuman melalui hidung, peraba melalui saraf-saraf di sekujur tubuh kita, kulit kita, dan pengecap melalui lidah. Dari kelima indera ini, hanya mata yang dapat melakukan efek langsung. Jadi hanya mata yang mampu memberikan pengaruh, efek langsung. Keempat yang lain membutuhkan proses penterjemahan oleh otak. Salomo adalah raja yang sangat bijak, seperti dikatakan di 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Dia jatuh di dalam keinginan mata yang selalu dimanjakannya dengan memburu wanita-wanita cantik. Sifat yang seharusnya dalam koridor kewajaran ini menjadi tidak wajar lagi. Di dalam sifat kebijaksanaannya, Raja Salomo lupa keinginan ini harus terkendali. Dia lupa atau terkadang sengaja melupakan. Pengendalinya semuanya adalah firman Tuhan yang sudah memberi dia semua berkat yang melimpah. Yang ketiga, keangkuhan hidup atau kesombongan merupakan sifat yang tidak ingin lebih rendah dari yang lain, atau tidak ingin ada yang lebih berkuasa dari dirinya. Keinginan untuk bersaing. Bila keangkuhan hidup ini membuta, maka tidak akan bisa melihat realita yang ada. Bersaing dengan pencipta adalah suatu hal yang menunjukkan kebutaan mata batin. Meskipun direduksi dengan kemasan yang lebih rendah, yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu hal yang tidak disadari Adam dan Hawa, bahwa dengan memakan buah itu, yang mereka peroleh adalah pengetahuan, bukan hikmat. Ini dua hal yang sangat berbeda. Saudara-saudara yang terkasih dan para sahabat kanal Forum 195, inilah tiga hal yang tidak bisa dihindari manusia,
yang terus-menerus menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketiga sifat yang berawal dari bumi di sebuah taman di Eden. Tempat pertama kali manusia melanggar perintah Allah. Bila kita melihat dari peristiwa kejatuhan di Taman Eden ini, dari dua keinginan yang pertama, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, akhir keduanya akan bermuara di keinginan ketiga, kesombongan atau keangkuhan hidup. Itu pasti. Puncak keangkuhan hidup ini adalah menentang Allah ataupun perintah Allah. Sifat inilah yang paling dekat dengan kejatuhan manusia di dalam dosa. Dua yang pertama masih sebatas pikiran. Kesombongan atau keangkuhan hidup berada di dalam hati. Roh manusia berada di dalam hati. Allah adalah roh. Tempat Allah di dalam hati kita semakin sempit. Ini yang harus kita dalamin. Iblis menerapkan 3 jalur utama untuk mencobai. Untuk dialami manusia di Taman Eden. Adam pertama jatuh. Iblis bersorak. Iblis tidak peduli, meskipun seketika itu juga kepastian waktu penghukuman terhadapnya dijatuhkan. Waktunya semakin singkat bagi iblis, tapi dia tidak peduli. Kembali iblis menerapkan 3 jalur utama pencobaan untuk dialami manusia di padang gurun, Yesus Kristus. Adam terakhir ini menang dan iblis dipermalukan. Kejadian ini tertulis di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita lihat kembali bagaimana nasib Taman Eden. Sebelum nanti kita bahas tentang Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini. Untuk menghindari kemungkinan manusia yang berdosa bisa hidup selamanya karena memakan buah pohon kehidupan, maka Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Pintu Taman Eden dijaga beberapa kerub. Kerub itu adalah malaikat penjaga dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Saudara-saudara yang terkasih dan para sahabat kanal Forum 195, dari proses dialogis mengenai kejatuhan manusia karena dicobai iblis ini, Tuhan Allah mengajari manusia untuk berani membuat sebuah pengakuan terhadap sebuah perbuatan yang salah. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa ini memang tidak akan bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi Allah di sini mengajari manusia untuk mau bertanggung jawab dan mau merendahkan hatinya untuk membuat suatu pengakuan. Dengan demikian akan semakin mudah melakukan proses membersihkan hati.
Proses awal dari pertumbuhan iman adalah pengakuan dosa, bertobat atau metanoia. Keangkuhan manusialah yang membuat proses pendewasaan pertobatan sulit terjadi. Memerlukan proses pengosongan diri atau kenosis. Seumur hidup orang Kristen akan tetap memiliki iman yang selalu mentah. Tidak akan pernah menjadi iman yang dewasa bila tidak mau memasuki tahap kenosis ini, mengosokkan diri ini, yang berarti merendahkan hati, suatu hal yang sangat susah memang. Seperti kata Rasul Paulus, akan tetap memakan bubur, akan seperti bayi terus. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, betapa kami sedemikian terpesona melihat kenyataan segala yang Kau ciptakan. Semua ini membuat kami tiada artinya dibandingkan dengan segala kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan, yang selalu berada dalam kesombongan kami. Biarlah Tuhan, pembelajaran ini membuat kami sadar bahwa Engkaulah membuat segalanya, Engkaulah yang memelihara segalanya, dan segalanya ada di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.